Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya menonton sebuah podcast. Itu dia mengaku wanita Yahudi. Saya nggak tahu apakah di Israel. Berdiskusi dengan seperti orang netral, bukan orang Islam. Jadi di luar Islam mungkin bisa dikatakan, tapi dia mencoba objektif. Dan saya mendengar perkataan wanita Yahudi itu, dan seperti biasa dia menyebarkan propaganda biasa yang sering didengungkan oleh Zionis dan para pembenci Islam. Yang pertama itu, dia setuju dengan perang yang dilakukan Trump karena Trump sedang membebaskan wanita-wanita Iran dari perbudakan Islam. Propaganda pertama yang paling sering disebar oleh Zionis dan pembenci Islam adalah Islam agama yang memperbudak wanita atau menekan wanita. Di dalam Al-Quran itu jelas bahwa wanita itu dilindungi, bukan ditekan. Wanita punya kebebasan untuk berdagang, bahkan kebebasan untuk mencari ilmu, dan berbagai kebebasan lainnya. Sebuah ayat yang sama-sama menyamakan status pria dan wanita dalam hal amal soleh. Jadi ternyata di mata Allah, lelaki dan wanita itu sama dalam hal melakukan amal soleh. Keduanya sama-sama dapat surga, dapat pahala atas amal solehnya. Jadi dalam Al-Quran itu jelas Allah tidak menindas perempuan, justru Allah meminta lelaki untuk melindungi wanita. Maka propaganda yang mengatakan bahwa Islam itu memperbudak wanita adalah jelas sebuah propaganda yang sangat jahat atas tuduhan fitnah yang sangat keji atas Al-Quran itu sendiri, atas Islam. Propaganda kedua yang sebenarnya dia menjelaskan di beberapa tempat itu ada anak kecil, ada perempuan, wanita yang dipaksa untuk menikah muda, dipaksa untuk menikahi kakek-kakek katanya. Sebenarnya kalau ada tempat yang seperti ini, maka itu bukan Al-Quran, itu budaya gitu. Tentu saja budaya dan Al-Quran itu berbeda. Di beberapa tempat memang ada yang menganggap wanita itu kalau punya anak tapi nggak punya suami, itu beban yang berat gitu. Artinya bebannya bertambah gitu kan. Bukan orang tuanya secara ekonomi bertambah. Cuman ada sebuah budaya yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang memalukan gitu. Karena itu sesuatu yang memalukan dalam sebuah budaya, maka masyarakat akhirnya mendorong anak-anak wanitanya untuk menikah muda. Jadi bukan karena dia Islam, tapi bukan karena Islamnya, bukan karena perintah agama, tapi karena budaya. Dan begitulah para pembenci Islam yang menyebarkan propaganda Islam. Yang kedua itu propagandanya tentang
semua orang Islam akan membunuh nggak boleh bilang itu ya, saya lupa. Semua orang Islam harus menghabisi nyawa non-Islam. Jadi selama kamu non-Islam, kamu akan diperangi oleh orang Islam gitu. Dan kayaknya saya pernah menjelaskan ini kayaknya udah berkali-kali sih nggak apa-apa lah, karena nongol lagi di FYP. Jadi jelas ya dalam Al-Quran itu perintah berperang itu bukan atas dasar agama. Bahkan orang Islam boleh memerangi orang Islam sendiri, karena memang bukan atas dasar agama, bukan atas dasar suku, bukan atas dasar etnis, tapi perilaku buruk atau kezaliman gitu. Kalau sebuah kaum sudah melakukan pengerusakan atas kaum tertentu, maka dia wajib diperangi. Jadi perang dalam Islam itu bukan atas dasar agama, justru karena perilaku manusia. Jadi kalau ada sebuah desa perampok, begal, isinya begal semua, nah itu boleh itu diperangi. Jadi hukum perang itu bukan atas dasar agama. Bahkan kalau misalnya satu kampung perampok itu Islam gitu, boleh diperangi. Karena hukum perang dalam Islam itu bukan atas dasar agama, tapi atas dasar perilaku kezaliman. Makanya saya kecewa dengan umat muslim di Wakanda, karena jelas-jelas kaum munafik itu melakukan kezaliman dengan kebijakannya, tapi kalian masih tidak mau memerangi mereka ya. Tapi sudahlah, wallahu alam. Menyedihkan kalau nanti dihisab baru menyesal, minta kembali ke dunia dan melakukan kebajikan dengan memerangi orang-orang jahat itu. Jadi sudahlah, wallahu alam. Jadi ini propaganda yang paling sering disebar ya sama pembenci Islam. Yang paling lucu itu di tengah-tengah ketika orang subjek itu, orang yang objektif itu, orang netral ya, mengatakan bahwa tidak semua orang Islam seperti itu. Bahkan kalau membaca Al-Quran tidak ada syarat seperti itu dalam Al-Quran. Akhirnya Zionis wanita Yahudi ini membantah itu. Yang dimaksud itu bukan semua orang Islam, tapi ekstremis gitu. Dan ini dibantah kembali oleh orang netral itu. Katanya kamu berarti mengucapkan sebuah asumsi yang sangat salah gitu, sebuah perkataan asumsi yang sangat menjerumuskan. Kalimat itu seperti kalimat yang sangat negatif lah, karena dia pada awalnya menyebutkan seluruh orang Islam, kemudian tiba-tiba menyebutkan sebagian. Dan ya sebenarnya kalau baca Al-Quran juga itu nggak sesuai ya. Tapi sudahlah. Saya jadi ingat ya, ada seorang wanita mualaf bilang bahwa hidayah itu spesial untuk orang-orang tertentu, nggak semua orang mendapatkan hidayah. Sebenarnya sih kurang sepakat sih sebenarnya, karena dari Al-Quran itu jelas Allah menutup pintu hidayah untuk orang-orang yang menutup dirinya sendiri. Jadi kalau dia nggak mau membuka dirinya, maka Allah juga nggak mau memberikan hidayah. Jadi memang terserah orang itu sih sebenarnya. Bukan Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang, tapi ada orang yang memang nggak mau membuka diri untuk hidayah. Dan orang seperti ini Allah tambah tutupnya tuh Allah tambah gitu. Jadi satu-satunya untuk membuka pintu hidayah Allah ya membuka diri. Sama juga dengan orang Islam sendiri. Ini termasuk pintu pemikiran ya, karena hidayah itu kan menambah iman ya. Jadi kalau ada orang Islam yang merasa sombong bahwa imannya itu udah pasti dia masuk surga misalnya, maka dengan sendirinya Allah juga menutup pintu hidayah ke dia gitu, karena pintu ilmu hidayah. Dan bisa jadi kesombongan itu kan justru mengantarkan dia ke neraka gitu. Jadi ya
sebenarnya ini bukan cuma untuk nonis aja sebenarnya, untuk orang Islam juga, karena ternyata yang membuat orang menutup diri dari hidayah Allah itu semata-mata bukan cuman kesombongan atas manusia, tapi kesombongan yang paling mendasar, yaitu kesombongan terhadap Sang Pencipta gitu. Karena dia tidak pernah mau membuka pemikirannya untuk mencari siapa Tuhannya sebenarnya, siapa Tuhan semesta alam. Jadi dari dalam Al-Quran itu, di Al-Baqarah kan jelas ya, tidak ada keraguan dalam kitab ini. Artinya Allah itu menyatakan satu-satunya kitab yang benar di dunia ini cuma Al-Quran gitu. Silahkan cari semua buku di luar Al-Quran yang misalnya nggak ada kesalahan pengertian atau kesalahan pemahaman di dalamnya, boleh dicari. Saya tahu ada novel yang isinya sempurna gitu tapi kenyataannya enggak gitu. Selalu ada kesalahan dalam setiap buku yang telah diciptakan manusia. Maka satu-satunya buku yang tidak ada kecacatan di dalamnya adalah buku yang diciptakan oleh Allah, itulah Al-Quran. Tapi meskipun pemahaman atas makna-makna mendalam dari Al-Quran itu sendiri bisa salah ya, tergantung manusianya. Dan Allah juga sudah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Dan Allah juga sudah mengatakan bahwa yang akan salah dengan pemahaman Al-Quran ya hanya orang-orang yang lalai atas sesuatu. Dan kelalaian itu akan dekat dengan kesombongan, salah satu sifat yang sebenarnya mengeluarkan iblis dari surga, kesombongan. Ketika berpikir bahwa apa yang Allah perintahkan itu tidak lebih baik dari apa yang dipikirkan. Tapi wallahu alam, kita harus mengingat bahwa Gaza itu harusnya menjadi patokan sebagai seluruh umat muslim, karena informasi tentang pengambilan nyawa secara besar-besaran kepada orang-orang yang tidak bersalah, apalagi anak kecil, sedang terjadi di sana. Dan kita tidak punya alasan menolak untuk memerangi Zionis ketika jelas hal itu terjadi. Ya, wallahu alam.